Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bobby Fischer dengan nama lengkap Robert James Fischer, dia kelahiran di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 9 Maret 1943. Kegemarannya dalam dunia catur dari umur 7 tahun dan dia pernah menjadi juara dunia catur dari tahun 1972 hingga 1975. Berikut partai saya rangkum ketika dia memegang buah putih, berikut dengan pembukaannya. Partai ini dimainkan Bobby Fischer melawan Robert Byrne di Manhattan pada tahun 1971. Dimulai dari E4-C5, kuda F3 dan kuda C6, kuda C3, D6, D4 dan C kali D4, kuda kali D4. Pembukaan Sicilian anti-Sozin ini dimainkan di partai ini teman-teman. Kuda F6, gajah C4, menteri ke B6. Di posisi ini teman-teman, jika Bobby Fischer memainkan dengan kuda B3, akan dijawab oleh hitam. Langkah terbaik adalah E6. Di posisi ini kerap dimainkan di partai modern teman-teman, atau di permainan catur di era 2000-an. Baik, kembali ke posisi menteri B6 ini teman-teman. Langkah Bobby Fischer memukul kuda yang di C6, B kali C6 di sini, dan Fischer langsung rokade. E6, gajah ke F4, dan di sini menteri memukul pion yang di B2. Setelah menteri memukul B2 ini teman-teman, langkah dari Fischer langsung menteri ke D3. Jelas bahwa di sini tujuannya untuk menjaga kuda sekaligus akan menjebak dari posisi menteri yang di B2. Menteri ke B4 dia lari duluan dan benteng A ke B1. Setelah menteri ini diancam, dia langsung lari ke C5. Dia tidak bergeser ke A5 karena takut terjebak. Dilanjutkan dengan benteng F ke D1. Dan dijawab lagi oleh Byrne E5. Dan dilanjutkan dengan gajah ke G5, mengancam kuda di sini gajah ke E7. Gajah kali F6 dan di sini teman-teman G kali F6. Jika di posisi ini teman-teman Bobby Fischer menjalankan kuda ke D5, C kali D5, gajah kali D5 di sini dan gajah ke G4. Jelas di sini mengancam benteng balik. Tapi di sini ketika dipukul benteng yang di A8, gajah kali D1 di sini, benteng ke B8 cek. Setelah ditutup oleh gajah teman-teman, akan dipukul lagi gajah yang di D1. Ini hanya permainan imbang teman-teman, tidak ada keuntungan atau kerugian dari kedua pemain. Baik, kembali ke posisi di saat G kali F6, langkah partai Fischer menjalankan kuda ke E2 dan dijawab oleh Byrne gajah ke E6, gajah kali E6 dan F kali E6. Dilanjutkan dengan benteng ke B7 dengan target mengancam gajah ketika hitam mencoba rokade di sini. Tapi di sini raja ke F7, benteng D ke B1, dilanjutkan dengan D5. Setelah menantang pertukaran, di sini tidak dipukul oleh Fischer, melainkan dia menaikkan kuda ke G3. Dilanjutkan dengan H5 dan H4. A5 dan di sini menteri ke F3 teman-teman. Perhatikan, ini langkah yang cukup bagus dengan mengancam pion yang di H5 tujuannya. Raja ke G6 di sini teman-teman untuk mendukung kekuatan pion dan benteng yang di B1 ke B3 teman-teman. Jelas di sini pion yang di C2 dibiarkan dipukul. Tapi langkah dari Byrne, dia menjalankan A4 dengan diancamnya benteng langsung ke C3 teman-teman. Mengancam balik menteri di sini. Menteri ke D6, takut kehilangan gajah jika dia bergeser. Dan di sini jika teman-teman langkah yang dilakukan Fischer, benteng ini memukul pion yang di C6, maka tawarannya harus dipukul. Setelah dipukul oleh menteri, akan dipukul gajah yang di E7.
benteng A ke G8 di sini untuk mendukung perjuangan daripada raja yang menjaga pion yang di H5 akan tetap dipukul oleh Fischer. Pion yang di sini ketika benteng memukul, maka datang menteri ke G4 cek. Benteng satu-satunya di sini yang terbaik, salah satu harus jatuh, adalah raja bergeser atau benteng diberikan ke pion. Langkah terbaik di posisi ini tentu diberikan benteng yang di G5, H kali G5 dan F kali G5. Di sini benteng langsung memukul E6 sekaligus cek. Jelas bahwa di sini menteri kena garpu. Jika di posisi tadi Fischer memukul pion yang di C6, kembali ke posisi di saat menteri ini ke D6, langkah partai. Ternyata Fischer duluan melangkahkan kuda memukul H5. Dia tidak menunggu kombinasi di sayap menteri, tapi langsung ke titik poin sayap raja, teman-teman. Di partai dilanjutkan oleh Robert Byrne dengan F5. E kali F5 di sini dan E kali F5. Di sini detik-detik dari Robert Byrne menyerah. Satu langkah dari ini, teman-teman, Robert Byrne menyerah. Kemana langkah dari Fischer ini yang membuat hitam menyerah? Silahkan di skip video ini jika teman-teman bisa menganalisa. Tentu teman-teman cukup bagus analisa, bisa setara dengan Bobby Fischer. Baik, langkah yang membuat hitam menyerah adalah benteng memukul gajah yang di E7. Di sini hitam menyerah, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa menyerah? Kan ini hanya pertukaran. Baik, kenapa dia menyerah? Langkah terbaik dari posisi ini mustahil dibiarkan benteng, dan jika dipukul akan datang benteng kali C6 cek, raja ke F7 langkah terbaiknya, dan di sini langsung menteri mukul pion F5 cek lagi. Tidak mungkin ditutup di sini. Langkah terbaik di sini raja lari ke E8, kuda ke F6 cek, raja ke D8, kuda ke D5 memukul pion sekaligus mengancam menteri. Di sini menteri ke D7 mencoba mengadu, dan di sini langsung menteri ke F6. Perhatikan, satu-satunya langkah di sini. Kalau ditutup langsung checkmate, tapi satu-satunya langkah adalah raja ke E8. Langsung di closing dengan menteri memukul benteng yang di H8. Tentu di sini akan habis satu-satu berikut dengan menterinya, bahkan nanti habis pada akhirnya, teman-teman. Baik, kenapa dia menyerah di posisi benteng kali E7? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Spassky di tahun 1992. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda ke C6, gajah ke B5 dan A6. Setelah diancam oleh pion, gajah ini langsung memukul kuda yang di C6, membentuk pembukaan Ruy Lopez varian Grigori D kali C6, dan di sini Fischer langsung rokade. F6 dijawab oleh Fischer langsung D4 menantang peraduan sentrum, E kali D4 dan kuda kali D4. C5 dengan diancamnya kuda ini dilarikan ke B3, teman-teman, maka di sini terjadi peraduan menteri. Diterima di sini oleh Spassky dengan dipukul menteri D1 dan benteng mukul menteri. Gajah ke G4 dan F3. Gajah ke E6, kuda ke C3. Gajah ke D6 di sini oleh Spassky, dan di sini langsung gajah ke E3. B6 karena menjaga pion yang di C5 ini diancam oleh dua perwira, langsung dijawab oleh Fischer A4. Perhatikan, pusaran serangan dari Fischer jelas ke arah sayap menteri, teman-teman. Namun ternyata dari Spassky menantang serangan itu dengan rokade panjang. A5 dijawab oleh Fischer, raja ke B7. E5 setelah diancamnya gajah ini, teman-teman, oleh Fischer, ketika dipukul oleh gajah pion yang di E5 ini, tentu dia harus kehilangan benteng. Namun
jika dipukul, kita analisa sejenak oleh pion yang di F, maka yang terjadi A kali B6, C kali B6, dan kuda ke-4. Gajah kali B3 di sini memutus mata rantai, kuda kali D6 cek, dan di sini terbaiknya adalah raja ke C7. Kuda ke B5 cek lagi, dan A kali B5. Langsung datang benteng ke A7 cek. Tentu ini harus kehilangan benteng jika bergeser ke B8. Langkah terbaik memang harus ke B8 teman-teman, dan akan dipukul benteng yang di D8. Datang raja kali benteng di sini, dan di sini baru C kali B3. Perhatikan dari perwira sama, tapi perwira, kuda, dan benteng hitam jelas terpenjara, terpin oleh benteng ini teman-teman. Itu jika dipukul oleh pion. Kembali ke posisi di saat pion E5 ini, langkah Spassky menurunkan gajah ke I7. Langsung diterima dengan benteng kali benteng di sini, gajah kali benteng, dan kuda ke 4. Raja ke C6 dijawab oleh Spassky, A kali B6 dan C kali B6 teman-teman. Setelah terjadi pertukaran pion, tidak disangka langkah dari Fischer ini teman-teman. Perhatikan, dia memukul pion yang di C5, dibuang oleh Fischer teman-teman. Jika di posisi ini B kali C5, maka yang terjadi adalah benteng kali A6 cek, raja ke D7, dan kuda kali C5 di sini. Setelah dicek seperti ini, tentu harus kehilangan gajah yang di E6. Perwira kembali sama, tapi putih unggul 1 pion. Sekaligus pion yang di G7 menjadi target berikutnya. Kembali ke posisi di saat posisi B kali C5 ini teman-teman. Langkah Spassky menggeser gajah ke C8. Setelah gajah ke C8 nih teman-teman, langsung kuda kali A6. Jelas kalaupun dipukul, lagi-lagi keuntungan pion bagi putih teman-teman. F kali E5 ternyata jawaban Spassky, dan di sini kuda ke B4 cek dijawab oleh Fischer. Setelah dicek, ternyata teman-teman lari daripada raja hitam ke B5. Dia betul-betul menantang serangan dari putih. Kuda ke D6 cek. Di posisi ini teman-teman, dari Spassky berpikir lama, apakah dilanjutkan atau resign. Dia masih memukul kuda yang di B4 dilanjutkan oleh Spassky teman-teman, dan di sini kuda kali C8. Di posisi ini teman-teman, dari Spassky menyerah. Kenapa? Karena kalau tidak menyerah akan datang kuda ke H6 teman-teman, dan di sini jelas kuda memukul pion yang di B6. Pion yang di B dan di C ini teman-teman menjadi batu sandungan ketika di permainan akhir yang harus dipaksa akhirnya menyerah. Promosi menteri susah untuk dihindari. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan William Kouff pada tahun 1964 dengan pembukaan Prancis varian Breyer. Dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda ke C3 di sini untuk melindungi pion yang di E4 dijawab oleh William, kuda ke F6. Gajah ke G5 mengepin kuda dan gajah ke E7. Setelah gajah ke E7 di sini langsung didorong pion ke E5. Kuda F ke D7 dilanjutkan dengan H4. Jelas ketika dipukul gajah ini teman-teman, keuntungan bagi hitam 1 pion. Tapi tidak berhenti di situ teman-teman, akan didatangi menteri ke G4 nantinya. Dilanjutkan dengan C5 jawaban hitam, gajah kali E7 dan menteri kali E7. Kuda ke B5 dengan target cek ke D6 ini teman-teman, dijawab oleh hitam, kuda ke A6.
dia membiarkan cek ke D6 tapi tidak ke C7 teman-teman. Kuda ke D6 cek dan raja ke D8. Jelas peluang untuk rokade dari hitam sudah tidak ada. Gajah kali A6 di sini dan B kali A6. Di posisi ini teman-teman, jika langkah terbaik dari hitam ini dengan simpat, maka pasti jawaban hitam adalah F6. Karena ketika F6 ini berpeluang untuk menteri ke D2 teman-teman. F kali E5 di sini, menteri ke A5 cek. Perhatikan, satu-satunya jalan hanya ditutup kuda ke B6 dan akan datang D kali C5 di sini. Mengepin kuda sekaligus menjaga kuda yang di D6. Walaupun menteri ini ke C7, akan datang C kali B6 teman-teman. Dipaksa menteri untuk memukul kuda atau memukul pion. Kalau dia memukul pion, akan datang terjadi pertukaran di sini dan setelah itu langsung dipukul oleh pion, datang kuda ke F7 cek menggarpu benteng. Kerugian untuk hitam teman-teman. Ketika posisi tadi dijawab oleh putih simpat dan diterima. Baik, kembali ke posisi B kali A6 ini teman-teman. Dijawab oleh Fischer F4. Benteng ke B8 dengan target pion B2 dan putih langsung menaikkan B3. A5 menteri ke D2. C kali D4 di sini dilanjutkan dengan kuda ke F3. Tidak mempedulikan pion ini, tapi cukup ditakuti atau diancam dengan kuda F3. Kuda ke B6 dan di sini langsung dijawab kuda kali pion. Menteri ke D7, menteri mukul pion yang di A5. Jelas ada kemungkinan cek di sini oleh kuda di posisi C6 teman-teman. A6 dijawab oleh hitam. Jika di posisi ini teman-teman, menteri yang mengepin kuda ini teman-teman tetap dibiarkan dan putih menaikkan benteng ke H3, itu lebih baik. Langkah terbaik di posisi ini dari hitam adalah F6 dan datang benteng ke C3. F kali E5 di sini dan kuda langsung cek ke C6. Jelas bahwa di sini ada langkah taktis dari putih. Kalau dia menaikkan benteng tadi ke H3, penuh kombinasi sekaligus akan menggarpu atau memukul benteng yang di B8. Jika raja lari ke C7 teman-teman, dia harus kehilangan menteri. Baik, kembali ke posisi di saat A6. Langkah Bobby Fischer menteri ke C5. Mengajak pertukaran di sini tujuan dari Fischer teman-teman. Benteng ke B7 dijawab oleh hitam, kuda ke C6 cek. Di sini langkah satu-satunya dari hitam. Raja ini hanya ke C7 atau kuda ini dipukul oleh menteri. Langkah partai raja ke C7. Langsung datang kuda ke A5 cek. Setelah kuda ke A5 cek ini tujuannya adalah menggarpu benteng teman-teman. Raja ke D8 lagi dilanjutkan dengan kuda kali B7. Setelah cek dijawab oleh hitam dengan dipukul oleh gajah. Menteri kali B6 di sini karena sudah tidak terjaga kuda, raja ke E7. Kuda kali B7 di posisi ini teman-teman. Dari hitam langsung menyerah. Kenapa menyerah? Karena walaupun langkah terbaik di sini adalah benteng ke C8, maka di sini langsung rokade dari hitam itu sudah aman. Atau setelah rokade ada serangan lagi, misalnya menteri ke C6 mengajak peraduan, ini dipukul pun tidak apa-apa teman-teman, karena sudah tidak ada kemungkinan untuk melawan dua benteng hanya dengan satu benteng. Bagaimana mau dilanjutkan? Kenapa dia menyerah di saat benteng ini ke C8?
langkah terbaiknya karena sudah jelas tidak ada kemungkinan lagi. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Laszlo Basli pada tahun 1967 dengan pembukaan Ruy Lopez varian Simagin. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah ke B5, A6, gajah ke A4 dan di sini kuda ke F6. Dengan mengancam pion A4, tapi dari Fischer langsung rokade pendek. Jika di posisi ini teman-teman, kuda kali E4, maka di sini sebenarnya hanya terjadi pertukaran, namun keuntungan posisi bagi putih karena akan disusul dengan benteng ke E1 mengancam kuda dan kuda ke C5 mengancam balik gajah. Di sini langsung memukul kuda yang di C6 gajah dikali C6 dan di sini bebas teman-teman, pilihannya bisa memukul pion ini dengan cek oleh benteng atau dengan kuda atau bisa ke D4. Yang intinya posisi diuntungkan dari buah putih secara posisi teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat putih rokade. Jawaban dari hitam gajah ke E7, benteng ke E1 untuk melindungi pion B5, gajah ke B3 dan D6. C3 dijawab oleh Fischer. Di sini hitam langsung rokade H3 dan kuda ke B8. Setelah kuda ini ke B8 teman-teman, yang seharusnya langkah ini tidak perlu karena tidak ada ancaman, tidak ada apa-apa di sini. Kenapa kok harus bolak-balik dari hitam? D4 dijawab oleh Fischer dan di sini kuda ke D7. Dia rencana mau menempatkan posisi ke B6 teman-teman. Kuda ke H4 dilanjutkan dengan E kali D4, C kali D4 dan kuda ke B6. Kuda ke F3 lagi teman-teman. Dan di sini dijawab oleh hitam D5. Balik mengajak pertukaran di sini. Ditolak oleh Fischer dengan E5. Kuda ke E4. Jika di posisi ini teman-teman, dari Fischer menurunkan gajah ke C2, maka hanya terjadi pertukaran sebenarnya. Akan datang gajah ke F5 dan di sini kuda ke D2. Memaksa pertukaran itu. Ketika kuda kali kuda, gajah kali gajah di sini dan di sini langsung kuda memukul F3 cek. Tidak ada keuntungan materi. Hanya sekedar pertukaran, namun posisi akhirnya kuda naik nanti ke C4 teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda E4, langkah partai. Kuda B ke D2. Dari Fischer mengajak pertukaran tapi tidak dengan menggeser gajah. Diterima oleh hitam. Kuda kali kuda di sini dan gajah kali kuda. Gajah ke F5 dengan maksud menempatkan di E4. Dijawab oleh Fischer gajah ke C2. Diterima tantangan itu. Menteri kali C2 di sini, benteng ke C8. Setelah benteng ke C8, dijawab oleh Fischer karena ada kemungkinan kuda naik di C4, didorong pion ke B3, kuda ke D7, membatalkan manuver ke arah C4 ini teman-teman. E6 dijawab oleh Fischer. Inilah detik-detik kompleks dari kombinasi Bobby Fischer teman-teman. Karena tawaran ini bersifat memaksa. Tawarannya apakah dia mau melarikan kuda ke F6 atau memukul pion, atau mungkin kuda kembali lagi ke B6. Langkah partai F kali E6, benteng kali E6 dan C5. Setelah C5 ini, gajah langsung naik ke A5 teman-teman. Di sini tidak ada keuntungan, namun dirubah posisi dari menteri agar tidak berada mengawal perwiranya di jalur 8 ini teman-teman. Langkah partai diterima tawaran itu dengan dipukul gajah dan di sini benteng mukul gajah. Menteri ke-8 lagi dengan mengancam benteng. Di sini teman-teman, satu langkah dari posisi ini, dari hitam menyerah. Mungkin ada yang bertanya, masa sih menyerah dari satu langkah ini? Silakan di skip jika teman-teman menganalisa cukup bagus, maka akan sejalan dengan pemikiran Bobby Fischer.
Kemana langkah dari putih kok bisa hitam menyerah? Adalah kuda ke G5. Di partai teman-teman, di posisi ini dia menyerah. Baik, kita analisa kemungkinan yang terjadi jika dilanjutkan. Jika di posisi ini, kemungkinan pertama dia memukul benteng, maka akan terjadi checkmate di H7. Itu mustahil dilakukan. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini ke G5, kenapa menyerah? Langkah lain misalnya kuda ke F6 teman-teman. Maka yang terjadi benteng kali G7 cek. Jika di sini raja kali benteng, langsung datang kuda ke E6 cek, sekaligus menggarpu menteri. Dan ini mustahil untuk dilanjutkan. Kemanapun langkah raja, tetap dia harus kehilangan menteri. Baik, kembali ke posisi kuda G5. Kenapa dia menyerah? Kemungkinan terakhir di sini adalah bagaimana kalau dijawab G6. Setelah G6 ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh putih? Akan datang benteng ini ke E1 untuk melindungi benteng yang di E7. Sekali D4 langkah terbaik di sini, dan dijawab oleh putih nantinya menteri ke E2. Memang agak panjang nih teman-teman. Datang benteng ke F6, dan di sini langsung dipukul pion yang di H7. Sekaligus mengancam benteng. Ketika benteng ini ke F7 teman-teman, mengajak peraduan paksa, maka akan diterima. Raja kali benteng di sini langsung menteri ke E6 cek. Dilanjutkan dengan raja ke G7, kuda ke G5. Jelas bahwa di sini ada ancaman cek lagi. Ketika di sini dipukul oleh menteri, maka yang terjadi menteri kali D7 cek. Raja ke F8 langkah satu-satunya, makanya dia menyerah karena datang menteri memukul benteng. Tidak ada kemungkinan langkah terbaik untuk hitam untuk melanjutkan di saat posisi kuda G5. Kenapa dia menyerah? Analisa 3 tadi alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Benson pada tahun 1965. Pembukaan carukan varian Mendeno ini agak jarang dimainkan oleh Bobby Fischer di saat pegang buah putih. Dimulai dari E4, C6 dijawab oleh hitam, kuda C3 dan D5. Kuda F3 dilanjutkan dengan gajah ke G4, H3 dan gajah di sini langsung mukul kuda. Menteri kali gajah dan kuda ke F6. D4 diterima di sini, D kali E4 teman-teman, dan kuda kali E4. Perhatikan bahwa di sini ada pion nganggur teman-teman di D4. Tapi jika itu dilakukan oleh hitam, maka dia akan memukul kuda yang di F6 teman-teman. Di sini diterima oleh hitam, kuda kali E4 dan menteri kali E4. Kuda D7 dilanjutkan dengan gajah ke D3. Kuda ke F6 di sini mengancam lagi menteri. Menteri langsung lari ke H4. E6 langsung rokade pendek dari Fischer. Kuda D5 dilanjutkan dengan menteri ke G3 lagi. Dia menolak untuk peraduan teman-teman. Menteri ke C7 lagi-lagi dipaksa untuk beradu, menteri ke F3. Dan setelah menteri ke F3 nih teman-teman, jika di posisi ini dari hitam rokade panjang, akan langsung digempur dengan C4. Kuda ke F6 dan gajah ke E3. Jelas di sini serangan tajam dari hitam menuju sayap menteri yang sangat berbahaya. Baik, kembali ke posisi di saat menteri F3, jawaban hitam gajah ke D6. Dilanjutkan dengan C3. Di sini dia baru langsung rokade. A4 dijawab oleh Fischer, gajah ke F4. Ini langkah yang kurang akurat sebenarnya teman-teman dari hitam. Tapi untuk menguasai atau mengambil inisiatif tujuannya, maka dipaksa beradu di sini. Tidak diterima peraduan itu oleh Fischer.
dengan mendorong pion ke C4. Setelah diancam kuda ini, ternyata dia tetap memukul gajah yang di C1, teman-teman. C kali D5 di sini. Di posisi ini, teman-teman, jelas bahwa di sini gajah gelap C1 ini dari hitam terancam oleh benteng. Jika di posisi ini dia memukul pion yang di B2, maka yang terjadi benteng ke A2. Dengan diancamnya, dia lagi-lagi memukul pion D4. D kali C6 sekarang, maka dilanjutkan dengan B kali C6. Perhatikan, di sini ada kemungkinan ancaman yang di C6 ini digarpu oleh benteng yang langsung ke B1, dan nantinya setelah raja ke D7 dilanjutkan dengan menteri memukul F7 sekaligus cek. Langkah yang cukup berbahaya ketika pilihan langkah tadi dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat C kali D5 ini, teman-teman. Langkah partai gajah ke G5. Dia tidak memilih pion yang di B2, teman-teman. D kali C6 di sini dan benteng kali D4. C kali B7 cek. Dia tidak peduli dengan ancaman benteng ini. Raja ke D8. Dia bukan mengajak peraduan, melainkan dia menghindar, teman-teman. Benteng F ke D1 dan raja ke E7. Dia mau mencoba bersembunyi di sayap raja lagi, dengan tujuan setelah nanti benteng yang di halapan dikeluarkan ke D8, teman-teman. Langsung dijawab oleh Fischer dengan gajah ke A6. Jelas dia tidak memberikan pion itu sesudah di posisi lajur 7 ini, teman-teman. Benteng ke B4 dengan tujuan mengancam dari pion ini. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari hitam menyerah. Kemana dia? Menteri langsung ke A3 di partai, teman-teman. Ini menyerah. Ada kemungkinan di sini langkah bagus, tapi ujungnya pasti kalah. Jika di posisi ini menteri ke B6, maka dilanjutkan dengan gajah ke B5. Menteri ke C5, benteng ke D7. Langsung cek, teman-teman. Raja ke F6 misalnya akan datang H4. Jelas bahwa di sini disuruh bergeser gajah. Setelah dipukul pion, maka yang terjadi lebih parah, akan datang G3 untuk menghindari cek di F2, bukan? Gajah ke G5 dan datang langsung menteri ke F3. Ini apakah korban menteri nantinya ujung-ujungnya setelah ditutup ke F4 misalnya dengan gajah, tentu dia harus kehilangan. Tapi ketika ditutup oleh menteri, teman-teman, maka kemungkinan kecil untuk bisa lolos benteng yang di B4 ini. Misal di posisi ini ditutup oleh menteri, ini yang terjadi, teman-teman. Cek, ditutup lagi oleh menteri pun tetap dipukul. Maka itu yang terjadi. Langkah terbaik memang di posisi menteri A3 ini hanya satu-satunya hanya ke C5, dan itu pun harus kalah. Ketika misalnya langsung ke C5, datang benteng ke D3, gajah ke H4, mencoba mengancam balik di sini, langsung didorong G3, gajah ke F6 lagi, datang benteng ke B3. Bahwa benteng ini terpin dan tidak bisa lari ketika dipukul, tentu dia harus kehilangan menteri. Langkah terbaik benteng ke C4 dan datang gajah kali benteng. Jelas di sini unggul kualitas. Jikapun dipukul, ini mustahil oleh menteri karena menteri terpin oleh menteri. Langkah terbaiknya harus memukul menteri, maka datang benteng kali A3. Ketinggalan satu perwira berat dari hitam jadinya. Kenapa dia menyerah di posisi menteri A3? Itulah alasannya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Pransky Kermit pada tahun 1964. Dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda C3 dan gajah ke B4. E5 dilanjutkan dengan C5. Pembukaan Francis varian Winawer ini
cukup aktif hingga ke era modern ini teman-teman, dimainkan oleh para grandmaster dunia. A3 dijawab oleh Fischer dan gajah memukul kuda cek, dilanjutkan dengan B kali C3. Kuda ke E7 di sini berniat untuk rokade pendek dan H4. Jelas target dari Fischer untuk merusak sayap raja. Hitam rokade pendek dan kuda ke F3. Pengembangan perwira ini jelas menuju kepada sayap raja teman-teman. C kali D4 dan C kali D4. Menteri ke C7 dengan target cek di C3 dijawab oleh Fischer gajah ke D3. Perhatikan, ini detik-detik kombinasi yang susah ditangani oleh buah hitam teman-teman. Jawaban dari hitam, kuda B ke C6. Dia tidak membaca ada langkah kombi mungkin. Langsung di sini gajah dipukulkan ke pion di H7 oleh Fischer cek. Ini banyak kemungkinan. Jika di sini raja lari ke H8 teman-teman, kita analisa sejenak, maka kemungkinannya kuda ke G5. Untuk mengantisipasi menteri berikutnya lari ke H5, tentu hitam membendung dengan menaikkan pion G6. Langkah terbaik setelah G6 adalah H5 untuk putih. Raja ke G7 dan di sini H kali G6 dan kuda kali G6. Setelah kuda kali G6 maka datang gajah mukul kuda. Ketika dipukul pakai raja, tentu ini checkmate teman-teman nantinya. Maka yang terbaik adalah F kali G6. Benteng H7 cek, dilanjutkan dengan raja satu-satunya ke G8 dan di sini hilanglah menteri hitam teman-teman. Baik, kembali ke posisi. Di saat gajah kali H7 ini langkah partai, raja memukul gajah. Kuda ke G5 cek. Di posisi ini teman-teman, jika raja kembali ke G8, ada kemungkinannya remis, tapi ada kemungkinan juga hancur dari hitam. Kita praktekkan. Jika lari ke G8, menteri ke H5, tentu ancaman checkmate. Satu-satunya untuk obat di sini adalah benteng ke D8, F kali E7 di sini. Setelah menteri makan F7 di sini, maka raja harus ke H8. C3 di sini bisa dipukul pion yang di D4 oleh hitam untuk mendapatkan keuntungan. Setelah dipukul oleh pion, maka di sini menteri ke C3, gajah ke D2 dan di sini jelas benteng tawaran gratis dipukul oleh menteri dan raja ke E2. Di sini tidak ada cek lagi, malah tawaran benteng lagi yang di H1. Setelah dipukul benteng oleh menteri, datang di sini menteri ke H5 dijawab oleh putih nantinya. Raja ke G8 dan menteri ke H7 cek. Setelah satu-satunya jalan ke F8, maka di sini menteri ke H8 teman-teman. Dan dilanjutkan dengan kuda ke G8 untuk menutup karena tidak ada jalan dan gajah ke B4 cek. Perhatikan, ini tidak bisa ditutup, percuma jika pakai benteng teman-teman. Raja ke E8 satu-satunya, datang menteri mukul kuda cek dan raja ke D7. Langsung dicek ke E6 teman-teman. Raja ke C7 satu-satunya, di sini datang cek lagi ke E7. Pilihannya apakah sembunyi ke B8 langsung atau ditutup, atau mungkin lari ke B6. Langkah terbaik di sini ditutup dengan benteng. Kuda ke E6 cek dan raja ke B8. Dilanjutkan dengan gajah ke D6 cek. Di sini langsung dipukul oleh benteng karena satu-satunya jalan. Akhirnya di-close dengan menteri kali D6 cek. Jika dia lari ke G8 tadi raja di saat posisi cek oleh kuda. Langkah partai, raja lari ke G6 teman-teman. Dijawab oleh putih, tidak langsung menaikkan pion yang di H5, melainkan A4 dijawab oleh Fischer. Tentu ini mengulur tempo sebenarnya. Dan di sini kuda kali E5 teman-teman. Jelas kalau diterima kuda ini akan ada tawaran cek akhirnya. H5 dijawab oleh Fischer. Raja tidak bisa lagi mundur ke
H7, melainkan dia dipaksa untuk bergeser apakah ke H6 atau ke F5 atau ke F6. Jika dia lari ke H6, tentu dia harus kehilangan menteri. Baik, langkah partai dia ke F5 teman-teman. Setelah F5 datang langsung G4, cek. Jika di posisi ini teman-teman dipukul oleh kuda, maka yang terjadi menteri ke D3, cek. Only move di sini adalah ke F6. Dan misalnya dia lari ke F6, maka di close dengan checkmate kuda ke H7. Checkmate teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat G4 langkah partai. Raja ke F6 teman-teman. Dan di sini langsung kuda H7. Checkmate juga. Baik. Sekian dulu pembukaan idola daripada Bobby Fischer atau andalan yang di saat dia memegang buah putih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.